this morning. Thank you, Lord. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are me. Let's sing this song, church, together and draw me close to you. Draw me close to you. Never let me go.
harapan kami Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang kami inginkan. Kami menginginkan Kau. Jemaat-Mu menginginkan Kau saat ini Tuhan. Jamahlah kami Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa jalan sendiri Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Di dalam segala situasi, apapun yang kami hadapi Tuhan, segala persoalan yang ada di depan kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menolong, menopang dan memimpin jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh, You're all I ever wanted, we ever wanted. Sungguh Engkaulah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami boleh rasakan jamahan-Mu. Hamba-Mu berdoa biarlah setiap orang yang datang di tempat ini Tuhan tidak pulang dengan sia-sia. Tuhan menjamah setiap kami Tuhan. Kami pulang, kami diurapi, kami pulang berbeda Tuhan. Tuhan melawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. As we hear Your word Lord. Sewaktu kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Urapi, anoint Your servant Lord today Lord Jesus. Anoint Pastor Tim and also the interpreter Lord. Thank You. Because Your word is life. Firman-Mu itu hidup dan berkuasa. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Engkau menggenapi setiap janji-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Have a seat. Welcome Pastor Tim. Well, praise the Lord. Puji Tuhan, haleluya. today? Apa kabar semuanya? Are you ready for the word? Sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Are you hungry for the word? Apakah Anda lapar dan haus akan mendengar firman Tuhan? Let's open our hearts today to receive the word. Mari kita membuka hati kita untuk menerima firman The Holy Tuhan. Spirit will speak to our hearts today. Roh Kudus akan berbicara kepada hati kita masing-masing hari ini. Amin. Amen. Amin. Dalam nama Yesus. I always know when Sister Ellie is around. You know how I know? I can hear her praying in tongues. Amin. Then I know, oh, she's there. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. How are you, sister? Praise Good to God, see you Pastor. once again. Thank you, Father. The theme today is better community. Tema hari ini adalah kembali komunitas yang lebih baik. Amin. And what does it mean? Apa artinya? We are better together. Kita itu akan menjadi lebih baik kalau kita bersama-sama. Amin. Amen? Amin. That's unity. Itu adalah kesatuan. But for us to be better together, Tetapi untuk kita bisa menjadi lebih baik bersama-sama, we remember the words of Jesus. tetapi kita harus ingat akan firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. What did Jesus say? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? To love your neighbor as yourself. Untuk mengasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. And that's the challenge. Itu adalah tantangan. And we must be able to love someone as we love ourselves. Dan kita harus bisa mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. But how do you love yourself? Tetapi bagaimana Anda bisa mengasihi diri Anda sendiri? To love yourself is to have a correct identity of who you are. Untuk mengasihi
diri kita sendiri adalah mengetahui identitas yang benar akan siapa diri kita ini sebenarnya. And this is important because we cannot have a healthy community if we don't have or share the same identity. Dan ini adalah penting karena kita tidak bisa mendapatkan suatu komunitas yang baik tanpa kita mempunyai identitas yang sama di dalam masyarakat. When Paul was imprisoned in Rome, Ketika Paulus dipenjarakan di kota Roma, it was his first imprisonment in Rome. itu adalah penjara yang pertama di kota Roma. He did not let his circumstances to deter him from his mission. Dia tidak membiarkan keadaan dia, situasi dia untuk menghalangi dia melakukan. It was in prison that he wrote the book of Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon. Itu adalah di dalam penjara ketika Rasul Paulus menulis buku Efesus, Filemon, dan Colossians. Kolose. These are the prison epistles, we call them. Ini adalah surat rasul yang ditulis di dalam penjara. Paul was writing this in the time of persecution. Jadi Paulus menulis surat-surat itu ketika dia dalam penganiayaan. But now he writes to the Ephesians. Lalu dia menulis untuk jemaat di Efesus. If you recall, Kalau Anda ingat kembali, Paul started the church in Ephesus. Paulus itu memulai gerejanya itu di kota Efesus. Now about 5 to 6 years later, Dan setelah 5-6 tahun kemudian, Paul begins to write to them. dan Paulus mulai menulis kepada mereka. And today, Dan hari ini, I want to focus on the book of Ephesians. saya minta Anda berfokus kepada kitab Efesus. Because Paul talks about something, an ingredient that we need to have in our lives. Karena Paulus menulis suatu bahan yang kita butuhkan untuk hidup ini. If you look at the book of Ephesians, Kalau Anda melihat buku Efesus, it's divided into 3 sections. dibagi menjadi 3 bagian. Section number 1 is from chapter 1 to chapter 3. Bagian pertama itu dari pasal 1 sampai pasal ketiga. It talks about your position and your identity in Christ. Itu berbicara tentang posisi dan identitas kita di dalam Kristus. The second section, Yang bagian kedua, chapter 4 to chapter 5, pasal 4 sampai pasal 5. it talks about how do you live your life as a Christian. Itu berbicara tentang bagaimana kita bisa hidup sebagai orang Kristen. And then chapter 6, the third section, Dan pasal yang ke-6 yaitu bagian ketiga, it talks about spiritual warfare. itu berbicara tentang peperangan rohani. So if you read the book of Ephesians, and that's my challenge for you, go back home and read the book of Ephesians. Jadi kalau Anda itu membaca buku Efesus, itu menjadi tantangan buat Anda. Pulang dari tempat ini, Anda baca buku Efesus. Why? Mengapa? Because Paul talks about identity. Karena Paulus berbicara tentang identitas. And out from the identity, you can have community. Dan keluar dari identitas Anda akan terbentuk masyarakat. And from the community, you're able to wage that spiritual warfare that Paul talks about. Dari masyarakat dan komunitas itu, Anda bisa melakukan peperangan rohani yang ditulis oleh Rasul Paulus. So in order for us to be better as a community or better together, we need to have an identity check today. Jadi untuk mempunyai komunitas yang lebih baik, dikatakan oleh Rasul Paulus, kita harus meriksa identitas kita. I want you to listen to me very carefully for the half an hour. Ya, saya mau Anda itu benar-benar memperhatikan khotbah saya 30 menit ke depan. What is your identity based on? Apakah didasarkan dengan apakah identitas Anda? Is it based upon my family? Apakah itu didasarkan dari keluarga Is it saya? based upon my education? Karena apakah itu didasarkan dengan pendidikan saya? Is it based upon my appearance, my job, my money? Apakah didasarkan dengan penampilan saya, pekerjaan saya, uang saya? Is it based upon my social status or is it based upon something else? Apakah didasarkan dengan status sosial atau yang didasarkan dengan yang lainnya? Does my sense of worth dependent upon how people treat me? Yaitu perasaan harga diri saya itu ditentukan oleh bagaimana orang memperlakukan saya. To feel secure and safe. Apakah saya membutuhkan penerimaan dari orang lain agar
agar saya bisa merasa aman dan merasa diterima. If my identity is built upon all that I've said to you, then you are in a very shaky place. Jika identitas kita itu ditentukan oleh hal-hal yang dikatakan oleh pendeta tadi itu, berarti saudara, keadaan saudara itu bisa goyah. So now Paul begins to address to this church. Jadi Paulus mulai menulis kepada gereja-gereja ini. Paul begins to tell them, I want you to know something. Paulus berkata kepada mereka, aku ingin engkau mengetahui sesuatu. Your identity is not based upon earthly things, but your identity is based upon the person, Jesus Christ. Amin. Dikatakan bahwa identitasmu itu bukan ditentukan oleh hal-hal duniawi, tetapi identitasmu ditentukan oleh di dalam Kristus. Paul then begins to tell them that everything you do, everything you are, and everything you shall be based upon being in Christ. Jadi dikatakan oleh Rasul Paulus, identitas Anda, apakah Anda itu menjadi apa, itu ditentukan oleh Yesus Kristus. And this is important, ladies and gentlemen. Ini sangat penting saudara-saudari. Because as you grow older in life, you go through this identity crisis. Karena begitu Anda itu semakin tua, Anda itu bisa mengalami krisis identitas. The next time you brush your teeth and you put on innocent forms of disfigurement, Berikutnya kalau Anda itu mulai sikat gigi dan Anda itu mulai menaruh hal-hal yang di muka Anda, ask yourself in the mirror, who am I? tanya kepada diri Anda sendiri di depan kaca, siapakah diri saya sebenarnya? Who am I? My name is Timothy, but who am I really? Ya, saudara tanya kepada diri Anda sendiri, nama saya Timothy, tetapi sebenarnya siapa diri saya ini sebenarnya? My identity, Identitas your saya, identity identitas Anda must be in Christ. harus di dalam Kristus. So now Paul talks to the church, to the Ephesians. Jadi Paulus berkata di dalam kitab Efesus, I want you to know one thing, aku mau engkau mengetahui satu hal. that you are not going to be like the Ephesus people. Jadi Anda itu tidak akan seperti orang-orang di kota Efesus. Do you know something? Apakah saudara tahu? Ephesus is a big city. Efesus itu adalah kota yang besar. They were known for their trade, their philosophy, and their religion. Efesus itu dikenal dengan perdagangan, filosofi, dan keagamaannya. There was a big temple in Ephesus called the Temple of Artemis. Ada kuil yang besar yang disebut kuil Artemis. In that temple there was a lot of worldliness and immorality and idol worship. Dan di dalam kuil itu banyak sekali penyembahan berhala, imoralitas, dan segala sesuatu yang jelek duniawi. But what was strange in the city of Ephesus was that there were a lot of orphans, children without parents and mothers and fathers. Dan yang aneh di kota Efesus itu banyak itu anak-anak yatim piatu. Jadi itu seperti kotanya anak-anak yatim piatu. And Paul was addressing to the orphans. Dan Paulus itu menulis kepada para anak yatim piatu. Don't build your identity upon the worldliness of Ephesus. Jangan membangun identitasmu dengan hal duniawi yang di kota Efesus. There were natural orphans, Ada juga yang yatim piatu sudah natural, sudah lahir begitu. but there were many spiritual orphans. Tapi juga ada yatim piatu secara rohani. Are you a spiritual orphan? Apakah Anda itu yatim piatu secara rohani? What is the characteristic of a spiritual orphan? Apakah ciri-ciri dari yatim piatu rohani? One of the distinctive characteristic of a spiritual orphan is you cannot be in a community. Amin. Salah satu ciri dari yatim piatu rohani adalah Anda tidak bisa berkumpul di dalam komunitas. You're always on your own. Anda selalu sendirian. You come to church, Anda pergi ke gereja. you sit here. Anda duduk di sini. Before the last word is sang and ended, you're out of the church, you're somewhere else. Belum firmannya udah habis, Anda sudah pergi, Anda sudah di tempat yang lain. You're a lone ranger. Anda itu adalah seorang diri, nggak punya teman. And you know something? Dan
Saudara tahu, when the enemy wants to attack a church, ketika musuh itu mau menyerang sebuah gereja, he will look for that lone ranger. dia akan melihat dari orang-orang yang sendirian. He will never go to the group Dia tidak akan menyerang satu kelompok because he knows he'll be overpowered by the group. karena dia tahu kalau dia menyerang kelompok dia bisa dikalahkan. Will Kelompok hunt tersebut akan memburu orang yang kesepian, yang sendirian. And sometimes Dan kadang-kadang he used that lone ranger dia akan menggunakan orang yang sendirian tersebut to bring division into the church. untuk membawa pemisahan di gereja. That's the problem. Itu adalah masalahnya. And so Paul is telling to the spiritual orphans, Jadi Paulus menulis berkata kepada yatim piatu rohani, you gotta be in a community. Anda harus berada dalam satu komunitas. The Bible says there is safety in the multitude of witnesses. Alkitab Hallelujah. berkata ada keamanan dan kenyamanan dalam banyak orang. To those who are listening to me online, Ya, bagi orang yang mendengarkan online, come back to church. ya, kembalilah ke gereja. There is no community in the home. Tidak ada komunitas di rumah. Sorry, that was I didn't plan that. That was Maaf, saya spontaneous. tidak merencanakan, itu hanya spontan aja. Amen. Amin. There is safety in the multitude of witnesses. Ada keamanan dalam kerumunan banyak orang. And the Bible says when they come together, Dan Alkitab berkata ketika mereka datang bersama, there disitulah the Lord commands a blessing. Tuhan memerintahkan berkat. When the people gather together, Ketika orang-orang berkumpul bersama, I think it's in Psalms 113 or itu 113. adalah 133. Adalah Mazmur 133. When we are gathered together, Ketika kita berkumpul rukun bersama, there di sanalah the Lord commands a blessing. Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Lone rangers will die. Orang yang suka sendirian dia akan mati. Today, Hari ini, if you're a lone ranger kalau Anda itu seorang yang suka menyendiri and you feel like you've got a lot of problems, dan Anda itu merasa aku punya banyak masalah, stop now. berhenti sekarang Come back into the fold. dan kembalilah ke komunitas. Come back into the house of God Kembalilah ke gereja Tuhan and be part of the community. dan jadilah bagian dari I komunitas. guarantee you, Saya yakin jamin there is no judgment in the house. tidak ada penghakiman di dalam rumah Tuhan. No one will judge you. Tidak akan ada yang menghakimi Anda. Why? Mengapa? Because after today's sermon, Karena setelah firman ini, all of us will be governed and rooted by love. amin, kita semua akan diperintah oleh kasih. Let love be the whole cornerstone of this house. Biarlah kasih itu menjadi inti dari rumah Tuhan. That when people come in, Dan ketika orang itu masuk ke dalam, they know mereka tahu this is a safe place to be. ini Hallelujah. adalah tempat yang aman buat saya. Why? Mengapa? They are troubled in the world. Karena di luar sana itu banyak masalah. That I can come into the house of God and know that the peace of God is here to meet Dan me. saya bisa datang ke rumah Tuhan dan saya bisa merasa damai Allah beserta saya. Amen. Amin. Now Paul tells the Ephesians, Dan Paulus mengatakan kepada Efesus, your identity is now in Christ. identitasmu sekarang itu berada di dalam Kristus. When you read the book of Ephesians, Kalau Anda itu membaca kitab Efesus, there are three phrases or words that Paul uses a lot. ada 3 ungkapan frasa yang digunakan oleh Paulus yang diulang-ulang terus, yang banyak digunakan. You notice a pattern. He will always say this, in Christ, with Christ, and through Christ. Anda itu akan melihat, akan memperhatikan bahwa dalam kitab Efesus, Rasul Paulus sering menggunakan ungkapan di dalam Kristus, dengan Kristus, dan melalui Kristus. These are the three phrases that Paul uses a lot in the book of Ephesians. Itu adalah 3 ungkapan atau 3 frasa yang sering digunakan oleh Rasul Paulus di kitab Efesus. Now, for the sake of time, I'm not going to go through all of them. Ya, untuk menyingkat waktu, pendeta tim tidak akan menyebutkan semua. I'm be given a time and I need to keep that time. Ya, karena saya diberi waktu, saya akan menjaga waktu itu benar-benar. If not, I will not be invited again. I'm just kidding. Kalau tidak, saya nggak diundang lagi. Apologies, pastors. Ya, That maaf, was, bercanda aja. I need to keep the time. So I'm going to just
go through chapter 1 with you. Oke, saya akan mulai dengan pasal 1 dengan saudara. Turn with me to Ephesians 1, chapter 1, verse 3. Oke, mari kita buka Efesus 1 ayat ketiga. Ephesians chapter 1, verse 3. Praise be to God the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in heavenly realms with every spiritual blessing in where? Heavenly places. Correct. Let's read the Indonesian version. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. We are blessed with every spiritual blessings. Where? Kita dikaruniakan dengan setiap berkat rohani di mana? In Christ. Di dalam Kristus. Which means if you're out of Christ, out of the community, you miss this blessing. Artinya kalau saudara itu di luar Kristus, saudara itu di luar komunitas, saudara akan kehilangan berkat rohani tersebut. Amen. Amin. Blessing. Diberkati. We always use the word blessing. Kita selalu menggunakan kata-kata berkat. Can I share with you the meaning of blessing? Bisakah saya membagikan kepada Anda arti kata You blessing? want to know the meaning of blessing? Apakah saudara ingin tahu arti kata berkat? It comes from two words. Dari dua kata. One in the Hebrew, one in the Greek. Satu kata dari bahasa Ibrani, satu kata dari bahasa Yunani. In the Hebrew, Dalam bahasa it's Ibrani called barak. itu artinya barak. Barack Obama? Barack Obama, Barak. barak. But it's not Barack Obama. That's the word, barak. Iya, itu bukan artinya Barack Obama, tapi maksudnya itu artinya kata-kata itu barak itu The word berkat. barak Kata barak means this. itu artinya To speak well of something. untuk berkata yang baik tentang segala sesuatu. To Amin. speak well of something. Untuk berkata yang baik tentang sesuatu. To speak well of God's intention over something. Amin. Untuk berkata yang baik tentang maksud Tuhan tentang sesuatu. Amen. Amin. Barak means to speak well of God's intention. Jadi barak itu artinya untuk mengatakan yang baik akan maksud Tuhan. The second word is in Greek. Yang kata kedua itu dalam bahasa Yunani. We get the word eulogia. Itu yang artinya katanya eulogia. We get the Eulogia. English word called eulogy. Ya, yang di bahasa Inggris itu artinya eulogy. When someone is demised and we go for the wake service, we say good things. Yeah. A eulogy. Ya, kalau ada orang yang meninggal, kita ke pemakaman, terus kita ngomong yang baik-baik tentang yang meninggal, itu namanya eulogy. The word eulogy means to speak well or larger of something. Arti kata eulogy itu adalah memperkatakan sesuatu yang lebih besar, lebih baik tentang sesuatu. That's why they always say that a man or a woman is only glorified when they pass away. Jadi ada yang berkata bahwa seseorang itu dibilangin yang baik hanya ketika waktu mereka udah meninggal. Because you speak so well of the person. Whoa, the guy has done this person has done that. Whoa, wow. But when he was alive, nothing. Karena waktu upacara pemakaman kan banyak orang yang menyampaikan eulogy itu selalu ngomong yang baik-baik aja tentang yang meninggal. Tapi waktu dia masih hidup gak ada yang ngomong yang baik tentang dia. When I put the two words together, Kalau saya satukan dua kata ini bersama, this is the meaning. ini artinya. To speak well of God's intentions into your life. Amin. Untuk mengatakan yang baik, maksud Tuhan dalam hidup saudara. Amin. So when I say God bless you, Dan ketika saya mengatakan Tuhan memberkati Anda, that is what it means. itu adalah artinya itu berkat itu. When I shake your hand, Kalau aku menyalami saudara, you are blessed with all of God's intentions for your life in Jesus' name. Amin. Anda diberkati dengan segala maksud Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Amin. But it's a lot of words. Tetapi itu adalah kata-kata yang sangat banyak. In some churches, we have to stand at the door and bless them before they leave. Ya, di beberapa gereja kita harus berdiri di depan pintu dan kita memberkati orang-orang waktu mereka Can you pulang. imagine all the words you have to say? You're blessed with God's intention. Bless you. Amin, amin, amin. You will dehydrate. Bayangkan kalau setiap orang saudara bilang Tuhan berkati, Tuhan memberkati, saudara akan But- kehausan. But that's the word. Tetapi itulah arti katanya. So when Paul says you are blessed with every spiritual blessing, do you know what that means? Ya, jadi waktu
Petrus itu mengatakan, Anda itu dikaruniakan dengan berkat rohani. Apa artinya? That means I'm blessed with all of God's intentions for my life Amen, in the name of amen, Jesus. amen. Itu artinya Anda itu diberkati dengan segala maksud Tuhan dalam hidup saudara. You want to hear a testimony? Ya, mau saudara dengar satu kesaksian? You love stories, I love stories. Anda suka cerita, saya juga suka And I cerita. believe I've said this in this house before. Dan saya percaya saya In the pernah other cerita building. begini waktu di sebelah. There was a woman whose son continually went in and out of jail. Ya, ada seorang ibu yang anaknya itu keluar masuk penjara. The son is a good for nothing son. Ya, itu anaknya itu nggak ada bagus-bagusnya. That's it. It's hopeless. He's Tidak ada gone. harapan dan dia itu tidak ada harapan sama sekali. When your mother gives up on you, that's it. Sampai orang tuanya itu ibunya itu sudah putus harapan, sudah nggak punya harapan kepada anak ini. When your mother gives up on you, Ketika ibu Anda itu sudah putus harapan what kepada hope do you saudara, have? apa yang saudara punya? One day, Satu hari there was a change of a pastor in that church. ada pergantian pendeta dalam gereja tersebut. The pendeta is now visiting all the homes of the church. Pendeta yang baru itu sekarang mulai menjenguin setiap jemaat-jemaat di And rumah. he came to this house. Dan dia mulai datang ke rumah yang ibu tadi. He knocked on the door. He says, "Hi, I'm the pastor of this new suburb. Can I come and visit you?" Nah, dia mulai mengetuk pintu dan dia bilang, "Halo, saya pendeta di gereja yang di daerah ini yang baru. He came Bisa in. saya masuk?" They came in, they had a chat, Mereka masuk dan mereka mulai berbicara, berbincang-bincang. and he began to ask, "Are you the only one in your home? Do you have any other family members?" Dan pendetanya nanya, apakah Anda itu adalah satu-satunya yang tinggal di rumah ini? Apakah ada anggota keluarga yang lain? And she reluctantly said, yes, it's only me, but I also have a son." Dengan ragu-ragu dia bilang, memang saya aja. Tetapi sebenarnya saya juga punya satu putra laki-laki. Where is he? Terus pendeta tanya, Oh, "Dia pastor, di you know, mana?" you don't want to know about him. He's gone. Let's not talk about him. Dan ibunya bilang, "Oh, Pak Pendeta, Anda nggak akan mau tahu lah tentang dia. She Sudahlah, went- kita lupakan aja tentang dia." She went on and on and on about how bad he is, how many times he's gone in and out of jail. Jail is a second home. Jadi dia terus bercerita, ibunya bercerita-cerita tentang bagaimana dia ini nggak baik banget. Sampai keluar masuk penjara. Seperti penjara itu rumah kedua dia. So after listening to her, the pastor said this, Setelah mendengar dari cerita ibu ini, pendeta itu berkata begini, "I want to teach you something. "Aku ingin mengajarkan kepada engkau sesuatu. I want you to learn how to bless your son." Aku ingin Anda belajar bagaimana memberkati anakmu." The pastor began to teach her what does blessing means. Dan pendeta itu mulai mengajarkan kepada ibu itu arti dari kata berkat. To speak well of God's intentions for your life. Untuk mengatakan yang baik akan maksud Tuhan akan hidupmu. That means you know what God is thinking about your child and you speak forth that into your son or your daughter. That's what it means. Artinya, saudara tahu maksud Tuhan kepada seseorang dan Anda memperkatakannya. Are you hearing me? Apakah Anda mendengarkan saya? The pastor taught her Dan waktu itu pendeta itu mengajari ibu ini and he left. dan dia pergi. That evening the son came back. Dan waktu sore harinya The putranya son was kembali. drunk. Putranya itu waktu itu lagi mabuk, saudara. And she's like, "How do I bless this boy?" Dan dia pikir, aduh bagaimana saya mau memberkati anak ini lagi mabuk. Aku berkat anak aku. Amin. That's amin, all he amin, said. Amen. She just say, "I bless my son. I just bless my son." There were no other words she could have. Dia hanya berkata begitu, dia nggak tahu lagi kata-kata apa yang bisa dia katakan. But she began to try. Tetapi dia mulai mencoba. When the more she tried, Dan semakin dia mencoba, the more words she had. dan semakin banyak kata-kata yang dia punya. This is my child. Ini adalah anakku. God, you gave me him. Tuhan, Engkau memberikan aku dia. Bless my son. Berkati putraku. As he's going out today, Dan ketika dia pergi keluar hari as he ini, comes back in, dan dia pergi masuk, bless him. berkati dia. Your intentions, Maksud dan your tujuanmu, plans and your purposes. rencanamu dan tujuanmu. That's all she began to pray. Itulah yang dia mulai katakan dalam doa dia. About a few months later, about 8 to 9 months later, Kira-kira 9 bulan kemudian, he was leaving on a Saturday evening to the pub. dia waktu itu baru meninggalkan pub
atau night club malam. He ordered a jug of beer. Dia mengorder satu bir yang besar And he took the sip. dan dia mulai minum. As he drank it, Waktu dia minum bir tersebut, he says, something is not right here. dia bilang, wah ini ada yang gak bener ini. He's not having the same euphoria or experience that he used to have. Dia tidak mengalami sesuatu yang sama yang seperti sebelum waktu dia biasanya minum bir itu enak. Kok tiba-tiba rasanya gak enak? He put it down Dan dia mulai menaruh bir itu and he went back home. dan dia pulang. He opened the door. Dia buka pintu, The mother got a shock. ibunya sampai kaget. You're back so early. Kamu pulangnya kok pagi bener? Do you know what he said to the mother? Apa saudara tahu apa yang dikatakan kepada ibunya? Mama, Mama, tomorrow is church service. besok itu adalah kebaktian gereja. I want to follow you. Saya ingin ikut mama. Brother and sisters, Saudara-saudari, today hari ini he is a youth worker in the Amin. church. Dia adalah pekerja bagi anak-anak muda, youth worker. That's the power of blessing. Itu adalah kuasa dari berkat. Amin. Today, Hari ini, speak that over your child. katakanlah kepada anak-anakmu. Speak that over your family. Katakan itu kepada keluargamu. You are blessed with every Amin. spiritual Amin. blessing. Engkau diberkati dengan setiap berkat rohani. Where? Di mana? In Christ. Di dalam Kristus. Number 2, Nomor 2. that's the plans and the purposes of God. Jadi itu adalah tujuan dan rencana Tuhan. Number 2, Nomor 2. the continual redemption and forgiveness. Yaitu penebusan dan pengampunan yang berkelangsungan, yang berlangsung terus Let's look at verse menerus. 7. Mari kita lihat ayat 7. Verse 7. Ayat 7. What does verse 7 say? Apa yang dikatakan dalam ayat 7? In Him, Sebab di dalam Dia, in Him, di dalam Dia. we have redemption through His blood, Amen. the Kita- forgiveness of Amen. sin in Amen. accordance to the riches of God's Amen, grace. amen. Kita beroleh penebusan. Kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. He's telling the Ephesians, Dia berkata dalam Efesus, don't go back to the world. jangan kembali ke dunia. I want you to know that you are in Christ. Aku mau engkau kembali ke dalam Kristus. I want you to know that you're in the community of Christ. Aku mau memberitahu Anda bahwa Anda itu ada dalam komunitasnya And in Kristus. this community of living, you have redemption through His blood, the forgiveness of sin continually. Hallelujah. Amin, amin. Dan di dalam komunitas ini kita beroleh penebusan, pengampunan dosa yang berlangsung terus menerus. Don't go back to the old methods of slavery. Jangan kembali kepada cara lama perbudakan. What Paul was telling to the Ephesians is that you were bought out before, you are made free. Don't go back to it again. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus ini adalah kita ini dilahirkan dari perbudakan, kita diperbudak, kita diselamatkan. Jadi jangan kembali ke cara hidup kita yang lama yaitu diperbudak. Because in Christ, Karena di dalam Kristus you are continually forgiven. Anda itu secara terus-menerus You are- berkelangsungan diampuni. You are continually protected. Anda itu terus-menerus dilindungi. Yesterday when I was 3 days ago, 3 hari yang lalu, I was on my way home saya itu waktu itu perjalanan pulang. and I thought maybe I should change my route and go to Karen Yap shopping center and have my coffee. Jadi waktu itu saya mikir, saya harus merubah arah perjalanan saya. Daripada saya pulang, saya harus ke shopping center untuk meminum kopi. That's not my normal route. Itu sebenarnya bukan normal perjalanan saya. And I said, okay, let's detour, let's do this. Ya, saya pikir oke, mari kita rubah perjalanan, kita langsung ke sana, kita ke sana ke tempat shopping center untuk minum teh. When I went there, Ketika saya di sana, I ordered a scone and my tea, beautiful scones. You saya gotta itu try. order scone, roti scone dan teh. As I was sitting down eating, Dan ketika saya duduk lagi makan, I heard someone shout my name, Timothy! saya mendengar seseorang berteriak kepada saya, Timothy. Is this the Eli Samuel? Should I say yes, Lord? What do I do? Ingat gak cerita Samuel waktu dipanggil Samuel? Dan saya pikir, apa yang aku lakukan Tuhan? I turned around and I saw
a friend of mine that we studied together in school back in Singapore. Jadi terus waktu saya noleh, ternyata itu teman saya yang dulu sama-sama sekolah di Singapura. It was a beautiful, pleasant surprise. The world is small. Ya itu benar-benar kejutan yang sangat menyenangkan. After talking to him for a while, Ketika saya sudah mulai berbicara dengan dia, he said this to me. dia berkata begini pada saya. Tim, I've stopped going to church. Tim, saya udah nggak ke gereja lagi. I'm not walking with Jesus. Saya sudah tidak berjalan dengan Tuhan Yesus lagi. And I've done a lot of crazy things. Dan saya sudah melakukan banyak hal yang My gila. heart just broke when I heard that. Waktu itu hati saya langsung hancur mendengarnya. Suddenly, Tiba-tiba from becoming a friend, dari menjadi teman, I said, brother, look at me. saya bilang sama dia, saudaraku, lihat saya. Look at me. Lu lihat saya. Looked. I said, the grace of God is rich. Aku berkata, kasih karunia Tuhan itu kaya, melimpah. It's rich enough to pull you out from where you are, bring you back into the house of God, bring you back into Christ again. Amin. Kasihnya itu sangat melimpah dan kaya, sehingga kasih karunia-Nya itu bisa mengembalikan kamu kembali masuk gereja lagi dan bertobat. It is rich. Hallelujah. Itu sangat kaya dan melimpah kasih karunia Tuhan. Paul calls it Dan Paulus ingat itu. the riches of God's grace. Kekayaan dari kasih karunia Today, Tuhan hari ini. May you experience the riches of His grace in your Kalau life. Anda itu mengalami kekayaan dari kasih karunia Tuhan. The riches. Kekayaan. Amen. Amin. Everything that you're going through, the riches of His grace is there to lift you up, Amen. bring you back into the fold, Amen. bring you back into Christ. Hallelujah. Kekayaan kasih karunia itu membawa Anda kembali ke gereja, kembali ke dalam tangan Tuhan. Amen. Amin. Today, Hari ini, may you experience His grace powerfully. apakah Anda akan mengalami kuasa dari kasih karunia Tuhan? You know what He said to me? Apa yang saudara tahu apa yang dia bilang sama saya? He said, I needed to come all the way to Perth to hear this. Dia bilang saya jauh-jauh datang sampai ke Perth hanya untuk mau mendengar kata-katamu ini. I told him, Saya katakan sama dia, my plan was never to come here. rencana saya itu loh sebenarnya nggak mau datang ke tempat ini. Can you imagine if I went with my own thinking and I decided to just go home straight? I would have missed that opportunity. Ya. Bisakah Anda saudara bayangkan kalau saya itu nggak nurut dan saya tetap aja pulang aja nggak ke tempat itu, saya akan kehilangan kesempatan itu. I want to say this to all of you today. Dan saya ingin berkata kepada saudara semua hari ini, This week and for onwards more, minggu ini dan selanjutnya you are going to be walking in divine guidance. Anda akan berjalan dalam tuntunan ilahi. Anywhere you go, Dimanapun Anda pergi, you are going to be led by Him, Anda akan dipimpin oleh Tuhan, led by His Spirit, dipimpin oleh rohnya. so that you can be a blessing to whoever you Amin. need. Amin. Jadi Anda bisa menjadi berkat dimanapun Anda pergi. Amin. Even as I'm standing here right now, Ketika saya berdiri di tempat ini saat ini, there is a couple here. ada satu pasangan di tempat ini. I do not know whether you have children, Aku nggak tahu kamu sudah punya anak atau belum, but I see a lot of children around you. tetapi saya melihat banyak anak di sekitar Anda. You've been praying, Anda sudah berdoa. give me a child, Lord. Anda berdoa, berikan aku anak Tuhan. And the Lord is hearing your prayer, Dan Tuhan mendengar doa-doamu. but you're all alone. You feel like you need a child. Tetapi engkau itu sendiri dan engkau merasa engkau membutuhkan seorang anak. But the Lord is here to tell you, Dan tapi Tuhan hari ini berkata kepadamu, look higher than that. lihatlah lebih tinggi dari itu. Look deeper than that. Lihatlah lebih dalam dari itu. For I am going to bring around to you Amin. Karena aku akan memberikan kepadamu spiritual children, anak-anak rohani. people who are struggling, Orang yang sangat menderita. and you are going to pour the love of Christ into them. Dan engkau akan memberikan kasih kepada mereka. I'm seeing that happening in your life even right now. Saya melihat itu akan terjadi dalam hidup Anda bahkan saat To ini. that couple, Untuk pasangan tersebut. Untuk pasangan tersebut. you lift up your hands and in your heart and you thank the Lord. Dan angkat tanganmu dalam hati dan
Terima kasihlah kepada Tuhan. You receive that word in your heart. Engkau menerima firman itu di dalam hatimu. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Father, I Yesus. thank you. Bapa, kami bersyukur. That word Firman ini strengthen them. untuk memperkuat mereka. Encourage them, Lord. Dan mendorong mereka, memperkuat mereka. Because you are doing something Amen. beautiful in their lives. Karena engkau melakukan sesuatu yang indah dalam hidup mereka. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Even as Yesus. I'm praying right now, Ketika saya berdoa saat ini, there is someone here. ada seseorang, I'm seeing in the spirit. saya melihat dalam roh. You are beating yourself up. Engkau itu membuat Anda itu berat sekali, hidup Anda berat. How did I make this mistake? How did I do this? Why did I do this? Anda tuh merasa berkata, mengapa saya melakukan ini? Mengapa sampai terjadi seperti ini? Look at all the mistakes and look at all the consequences that has happened. Lihatlah kesalahan yang sudah saya lakukan dan konsekuensi yang sudah terjadi. I've caused all of these. Saya sudah menyebabkan semua ini terjadi. If you are that man or Kalau that Anda woman, itu orangnya, the grace of God is rich enough Amen. to enter into your situation Amen. and bring liberation and freedom. amin, amin. Kasih karunia Tuhan itu sangat kaya untuk memberikan kebebasan kepadamu. Amin. Father, I thank you for that brother or that sister. Bapak, aku bersyukur untuk orang tersebut. Let your hand come upon them mightily. Biarlah tanganmu menjamah mereka dengan dahsyat dan In kuat. Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. The Lord is speaking to his people. Tuhan berbicara kepada umatnya. Be encouraged. Kita akan mendorong saudara. You know, lately I have just been experiencing this love of the Lord. Ya, baru-baru ini saya tuh sering mengalami kasih dari Tuhan. And it's the same love that Paul is talking about, Dan itu adalah kasih yang sama yang dikatakan oleh Paulus. that he wants you to have in him. Amin. Dan dia mau Anda mendapatkan kasih tersebut di dalam Kristus. What does it mean to be in Christ? Apa artinya di dalam Kristus, saudara? Many years ago, Beberapa tahun yang lalu, I saw a vision. saya melihat visi. I saw the body of the Lord Jesus Christ. Saya melihat tubuh Tuhan Yesus Kristus. And while I saw his body, Dan waktu ketika saya melihat tubuh Tuhan Yesus, I saw myself in him. saya melihat diri saya di dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. And then the word came to me. Dan firman Tuhan datang kepada saya. That is what it means to be in Christ. Itulah artinya di dalam Kristus. So that everything that is in me, in Christ, Dan segala sesuatu yang ada di dalam Kristus, I will begin to see it from the way Christ sees it. dan saya mulai melihat seperti yang Tuhan Yesus lihat. I will be able to hear as he hears. Saya bisa mendengar apa yang dia dengar. My success, Keberhasilan saya, my victories, kemenangan saya, is all going to be seen in Christ. itu semua akan dilihat di dalam Kristus Yesus. Amen. Amin. Number 4. Nomor 4. Turn with me to the book of Ephesians chapter 2. Dan mari buka dengan Efesus pasal 2. Let's read verse 4. Mari kita baca ayat keempat. But God of his great love for us, who is rich in mercy, Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar. now let's read this again. Mari baca lagi. But God, Tetapi Allah, there are lives that is going to be intervened because of but God. ada kehidupan seseorang di sini yang akan dicampur tangani dengan Allah karena Because tetapi he Allah. is rich in mercy, Karena dia kaya dengan rahmat, because of his great love oleh karena kasih-Nya yang besar that he has towards us. yang dilimpahkannya kepada kita. Verse 5. Ayat 5. Even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ by the grace that you have been saved. Dan telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia. Verse 6. Ayat 6. And made us alive with Christ. And God raised us up, and raised us up together and made us sit together in heavenly places. Where? Amen. In Christ. Amin. Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Di surga dengan Dia.
So Paul is talking about your position in Christ. You are seated in heavenly places with Christ. Amen. Jadi Paulus berkata-kata tentang posisi Anda itu didudukkan dengan Tuhan di surga dengan Kristus. Now, I want you to understand one thing. Saya mau saudara itu mengerti satu hal. What does it mean to be seated in heavenly places? Apa artinya didudukkan di surga, saudara? I am on earth. Dan di bumi. You know, have you heard the three heavens? Ya, saudara tahu ada 3 surga? The first heaven, the second heaven, and the third heavens. Ada surga pertama, surga kedua, surga ketiga. The first heaven is heaven itself, surga. Surga pertama itu adalah surga itu sendiri. The second heaven is where the cosmos of the universe is. Surga kedua itu adalah kosmos di mana alam semesta Sorry. ini berada. The first heaven is earth. Ya, maaf ya. Surga pertama itu adalah surga di bumi. The second heaven is a cosmos Surga kedua itu area. adalah surga kosmos. And the third heaven is the heavenly. Dan surga ketiga itu yang sebenarnya surga yang di dunia. So when I'm seated with Christ in heavenly realms, Dan ketika dikatakan saya didudukkan di alam surgawi, the word in English calls realms, which means you're in different realms in the heavens. dikatakan dalam bahasa Inggris itu arti katanya itu alam surgawi. Jadi ada alam di atas surga sana, saudara. Amen? Amen. You'll understand that? Anda ngerti ya? Is it flying over your head? Apakah saudara mikir, aduh nggak ngerti aku gitu. Which means this. Artinya, Contoh, contoh, if example, this is Jesus, kalau ini Tuhan Yesus, I am with Jesus saya bersama dengan Tuhan Yesus. at the place He's at. Di tempat di mana Tuhan Yesus berada. I'm with the Holy Spirit where the Holy Spirit is at. Saya bersama dengan Roh Kudus di mana Roh Kudus itu berada. At that place, Di tempat tersebut, whatever the Holy Spirit says, apapun yang dikatakan oleh Roh Kudus, I begin to speak forth. saya akan mulai berkata-kata. And that moment, Dan waktu itu it will happen. akan terjadi. That is what it means to be seated in heavenly places. Itulah maksudnya didudukkan di surga. Amin. That is why, Itulah mengapa if you read the Bible, kalau Anda baca Alkitab, there are many times ada banyak kali waktu. where the man or the woman of God will say something and something would happen. Amin. Ketika orang-orang Tuhan itu berkata sesuatu, anak-anak Tuhan berkata sesuatu, dan sesuatu itu terjadi. When the prophet Joshua said, is it Joshua? Let the sun be still. Dan waktu Rasul Yosua itu berkata, Nabi Yosua berkata, biarkan matahari berhenti. It stopped. Berhenti beneran, saudara. Why? Mengapa? For fun? Untuk supaya senang-senang aja? No, it was given to him by the Holy Spirit. Tidak, karena itu diberikan kepada Joshua dari Roh And Kudus. Joshua spoke it out. Dan Yosua memperkatakannya. Amen. Amin. That is the position that he has for you. Dan itu adalah posisi yang Anda itu bisa dapatkan. That you are now seated with him in that place. Karena Anda sekarang sudah duduk dengan Tuhan di tempat surgawi. Why? Kenapa? To be his mouth, Untuk menjadi mulutnya Tuhan. to be his eyes, Untuk menjadi matanya Tuhan. to execute his plans and his Untuk purposes. menjalankan rencana Tuhan dan tujuan Tuhan. Watch this. Lihat ini. Let's go forward. Mari kita maju ke depan. In the book of Genesis, Dalam buku Kejadian, kitab Kejadian, the Bible says kita berkata, the Holy Spirit was hovering around the earth, Roh Kudus around itu the world. terbang di atas awan-awan. Hovering, Terbang di atas. not doing anything. Tidak melakukan apa-apa. Hovering. Hanya terbang di atas. And suddenly, Dan tiba-tiba the word of God came forth. firman Tuhan datang. Let there be light. Biarlah terang itu jadi. And the Holy Spirit activated it. Dan Roh Kudus itu menjalankannya firman Tuhan. Watch this. Lihat ini. The same concept. Konsep yang sama. The Holy Spirit Roh Kudus is hovering in our lives now. terbang di atas kehidupan kita sekarang. And is waiting for you Dan dia menunggu Anda to speak the word of the Lord. untuk memperkatakan firman Tuhan From the Lord. dari Tuhan. And execute that word. Dan
menjalankan firman itu. And the Holy Spirit Dan Roh Kudus, will activate on that word and bring it to pass. amin, akan menjalankan firman itu dan firman itu akan jadi. Amin. That's why when you pray for the sick Dan itulah mengapa ketika Anda berdoa untuk and orang you sakit speak the word, dan Anda memperkatakan firman, what happens? apa yang terjadi? Most of the time nothing happens, right? Banyak waktu tidak terjadi apa-apa. Why? Mengapa? Because we have not come into this reality yet. Karena kita belum tahu sampai kenyataan yang sebenarnya itu. May you be hungry for this. Biarlah saudara itu menjadi lapar akan hal tersebut. Amen. Amin. When you walk in the dimensions of the Spirit, it's a new level, a new realm altogether. You will never want to go back. Amin, amin. Ketika Anda itu mulai berjalan dengan level tersebut, Anda saya yakin tidak akan mau kembali Amen. ke level berikutnya. Amin. Brothers and sisters, the Holy Spirit is hovering. Amin. Saudara-saudari, Roh Kudus terbang di atas saudara. And He's waiting for you to come to that place Dan Dia menunggu Anda untuk sampai pada tempat tersebut. to speak forth that word. Untuk memperkatakan firman Tuhan. All of these Semuanya ini is in preparation. itu adalah persiapan. When the Lord Jesus comes, Ketika Tuhan Yesus datang, what did Jesus say? apa yang Tuhan Yesus bilang? You will begin to rule and reign with me. Anda akan berkuasa dan memerintah bersama aku, kata Tuhan. If we don't do it now, Tetapi kalau Anda tidak melakukannya saat ini, you will not be ready. Anda belum siap. Amen. Amin. May you be hungry for these things. Biarlah engkau itu menjadi lapar I akan tell you, firman. I'm hungry for this. Saya berkata saya benar-benar I lapar akan will firman. pay the price for these things. Amin. Aku akan membayar harga untuk hal tersebut bisa terjadi. I want this. Saya mau ini. That's what our life is all about. Itulah sebenarnya tujuan hidup kita. You are seated in heavenly places. Anda duduk di tempat surga. Number 4. Nomor 4. Let's go to chapter 3, Mari kita baca ke pasal 3 verse 14. ayat 14. And I will end with this point. Dan aku akan mulai menutup dengan ini. Ephesians chapter 3, verse 14. Efesus 3:14. Paul now talks about the fullness of God. Sekarang Paulus berbicara tentang kepenuhan Allah. For this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa From the whole family in heaven and earth is named. yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga. Listen to this. Dengarkan ini. That He would give to you. Yang akan Dia berikan kepada Anda. Amen. Amin. He's going to give this to you. Dia akan memberikan ini kepada saudara. Watch this. What would He give you? Dengarkan ini. The riches of His glory. Apa yang akan Dia berikan? Kekayaan kemuliaannya. That you will be strengthened with might through His Spirit in your inner man. Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. That Christ Sehingga oleh imanmu Kristus may dwell in your hearts through faith, that you are being rooted and grounded in love. diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. That you may be able to comprehend with all the saints, what is the height, the width, the length, and the depth. Dan aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya. To know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Hallelujah. Dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Paul is saying this. Paulus berkata begini. I want you to be rooted and grounded in love. Aku ingin Anda itu berakar dan berdasar di dalam kasih. What is rooted and grounded? Apa artinya berakar dan berdasar? Look at the cross. Lihatlah salib. It was grounded. Itu di dasar dan berakar. It was rooted in. Itu juga berakar. Be rooted like the cross and grounded like the cross Berakar seperti salib dan berdasar seperti salib. in the love of Christ. Dalam kasih Kristus. Why? Kenapa? He says because of that place. Karena tempat itulah When you are grounded in love, ketika Anda berakar dalam kasih. when everything that you do, everything that you are, everything that you say is love.
Dan apa yang Anda kerjakan, apa yang diri saudara dan apa yang Anda katakan hanyalah tentang kasih. From that place, Itulah asal tempatnya. Paul says this, Paulus berkata begini, you will have the fullness of God. Anda akan mendapat dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. The fullness. Kepenuhan. There is no other word that can explain fullness. Fullness means full. Tidak ada kata lain yang bisa mengartikan fullness atau kepenuhan. Kepenuhan artinya penuh. So God then says to Paul says this, when you are now rooted in His love, God gives you His fullness. Jadi ketika Hallelujah. Anda itu berakar dalam kasih Tuhan, Tuhan akan memberikan kepenuhan. Amen. Amin. So Paul wrote this letter, Dan this epistle. Paulus menuliskan kitab tersebut. Amen. All of you understand this? Sudah ngerti ya semuanya? All of you received it? Semuanya menerima? Sudah berkat? Have you been blessed? Amen. Amen. I'm going to end with this story. I'm going. Saya akan mengakhiri dengan cerita ini. 9 years later, 9 tahun kemudian dari kitab Efesus ditulis. after Paul wrote Ephesians, Setelah Paulus menulis kitab Efesus, watch this. lihat ini. 9 years later, 9 tahun kemudian, Jesus was giving to John the book of Tuhan Revelation. Yesus berkata kepada Yohanes, The book of Revelation. kitab Wahyu, And gave him the condition of the church. dan memberikan kepada Yohanes syarat-syarat menjadi gereja. What was the first church? Gereja apa yang nomor 1? Ephesus. Efesus. What did Jesus say about that church? Apa yang Tuhan Yesus katakan tentang gereja di Efesus? Ephesus, Efesus, you've done everything. kau sudah melakukan You took care of the segalanya. poor. Engkau sudah bekerja. You took care of this, you took care of that. You did everything Kamu well. sudah melakukan ini, itu, kamu sudah melakukan semuanya. But I've got one thing against you. Tetapi ada satu yang melawan engkau, That you have left your love. karena engkau sudah meninggalkan kasihmu. Which means that your church, your community was not grounded from love, in love. Artinya gerejamu atau komunitasmu tidak berdasar dari kasih. Everything you did it out of rules and regulations, or you did it because of obligation. Ya. Segala sesuatu yang kau lakukan itu hanya karena perintah, hanya karena hukum atau kewajiban saja. But you didn't do it out of love. Tetapi kau tidak melakukannya dari kasih. When Paul wrote the Ephesians, he says, be grounded in this love. But now, 9 years later, they have still not been grounded in this love. Ketika Paulus mendirikan gereja Efesus, Paulus bilang, engkau harus berdasar dengan kasih. 9 tahun kemudian, kasih itu sudah tidak ada di gereja Efesus. What did Jesus say? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Repent quickly. Bertobatlah Change segera. your ways. Segera bertobat dan rubahlah And jalan-jalan. now be grounded in this love. Biarlah kita berdasar dengan kasih. Do not leave this love. Berdasar dengan Let kasih. everything that you do in this house, in your Amen. life, come out from this love. Amin. Biarlah segala sesuatu yang kau lakukan di hidupmu itu berdasarkan dari kasih. Amin. I tell that to myself all the time. Saya selalu mengatakan itu pada diri saya sendiri. As a preacher of God's word, Sebagai orang yang mengkhotbahkan firman Tuhan, I can go on an automatic mode. saya bisa modenya diganti otomatis. Preach, sit down, stand up, preach, sit down, stand up, preach. I can go on an automaton mode, you know. Khotbah, berdiri, duduk, khotbah, berdiri, duduk. Saya bisa masukkan ke mode otomatis. I've got to catch and watch myself Tetapi saya harus menangkap dan harus menjaga diri that saya. I am doing all of these from the place of love, Amen. grounded in love. Amin. Karena saya melakukan semua ini dari tempat yang berdasar dan berakar dari kasih. Did the Ephesians church repent? Apakah gereja Efesus bertobat? They did not. Sayangnya tidak bertobat. What did Jesus say? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Because you did not repent, I'm removing the light or my presence from this house. Karena engkau tidak bertobat, maka aku akan menyingkirkan sinarku dari tempat ini. Today, Hari ini, if you go to Turkey kalau Anda itu pergi ke Turki, and you visit the 7 churches of Asia, kalau Anda itu mengunjungi 7 gereja di Asia Kecil, Ephesus is in complete ruins.
Efesus itu sudah menjadi puing, berantakan, udah nggak jadi gereja lagi. Let us not be like that. Mari kita nggak menjadi seperti itu. Amin. Let us be people that are governed with love. Amin. Marilah kita menjadi orang yang dikuasai Let oleh us be rooted kasih, in love. yang berakar dari kasih. Why? Kenapa? Why? Mengapa? Because we are in Christ. Karena kita di dalam Kristus. I want you to know that. Saya ingin Anda mengetahui. The world is wanting to change our identity. Dunia itu loh ingin merubah identitas kita. They're pushing. Mereka mendorong kita. Every day you're facing with all kinds of challenge. Setiap hari Anda itu dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang bermacam-macam. Whether it's issue of morality, whether it's issue of sexuality, they are always pushing the agenda. Apakah itu isu dari imoralitas? Apakah itu isu dari seksualitas? Dia Everything. selalu mendorong apa yang mereka ingin Every saudara day your lakukan. identity is being hammered, being challenged. Segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas Anda itu semua ditantang untuk jadi berubah. My identity is in Christ today. Amin. Identitas saya di dalam Kristus. In Christ. Dalam Kristus. Remember Ingat, these three phrases. ada 3 ungkapan. In Christ, Di dalam Kristus, with Christ, bersama Kristus, through Christ. melalui Kristus. Amin. Amen. Amin. House of Blessing Church. Amin. House of Blessing, gereja House of Blessing. May you be a place Biarlah saudara menjadi tempat where love overflows like a well that is overflowing. kasih itu berlimpah ruah. May your life be a life of love overflowing. Di mana hidupmu menjadi kasih yang berlimpah-limpah. And today, Hari ini I guarantee you by the word of God, saya menjamin kau dengan firman Tuhan. you will experience His love. Amin. Engkau akan mengalami kasih itu. And that love will lead you and guide you and provide for you for everything that you need in life. Why? Because you're in Christ. Amin. Hallelujah. Dan kasih itu akan memimpin saudara, menuntun saudara. Mengapa? Karena Anda di dalam Kristus. Amen. Amin. So today, Hari ini, Pastor, I finished my sermon. ya pendeta saya sudah selesai khotbah saya. There is a song that we sang just now. Ada satu lagu yang kita nyanyikan barusan. Do you want this thing? Apakah Anda mau hal ini? I want this thing. Saya mau hal ini I terjadi. want this love. Saya mau kasih ini. More and more. Lebih lagi. Let me say this before we sing this song. Mari saya katakan sebelum kita nyanyi lagu itu. Don't simplify the love of God. Jangan menyederhanakan kasih Allah. It's not simple. Itu tidak sederhana. Paul calls it a mystery. Itu bahkan Paulus pun berkata itu misteri. This very love Dan ini kasih inilah moved the heavens yang menggerakkan langit. to bring His Son down to you. Dan untuk membawa putra Allah kepada saudara. It's not cheap. Itu tidak murah. It's not simple. Itu tidak sederhana. It's powerful. Itu adalah berkuasa. It's Dan life-changing. itu adalah merubah kehidupan. And it gives you the breakthroughs that you need in your life. Dan itu membawa breakthrough dalam hidup saudara. Shall we all stand? Mari kita berdiri. Draw me close to you. Is this what you want? Sing this song. Never let me go. I lay it all down again Lift your hands and just worship Him today. to hear you say that I'm your friend. You are my desire. You see your desire today? Amen. And no one else will do. Because nothing else can take your place, Lord. Because nothing else can take that place. To feel the warmth of your embrace. If you have walked away from the Lord, today is time to get back. And help me Find the way. So bring me back to you. Let's lift up our hands and worship Him and tell Him this. You're all I ever want, Lord. You're all
Saudara, saya bacakan satu ayat. Di dalam pasal Roma pasal 8 ayat yang ke-35. Saudara perhatikan ayat ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? It's a question. Satu pertanyaan hari ini kepada kita semua. Who can be separate us from the love of God? Tapi arti dari pertanyaan ini bisa berarti bahwa ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ada hal-hal yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau kita nggak grounded, kalau kita nggak berakar, ternyata ada. Sekalipun kita mungkin grow up, sekalipun kita mungkin dari keluarga Kristen, kita lahir dari keluarga Kristen, kita dibesarkan dengan Sunday school, kita dibesarkan dengan orang tua Kristen. Tapi siapakah yang bisa memisahkan? Ternyata ada. There is one thing, there is a few things that can separate us from the love of God. Alkitab katakan penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Semuanya bisa memisahkan kita. Tapi hari ini saya berdoa untuk supaya kita tetap bisa berakar di dalam kasih Kristus. Kita mencari Tuhan, kita berakar, kita ada di dalam kasih Kristus. Kita tetap percaya bahwa Kristus mengasihi kita walaupun ada penindasan, kesesakan, penganiayaan atau kelaparan, kekecewaan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, hari-hari ke depan tidak akan lebih baik. Alkitab menubuatkan ada dua perang. Yang pertama perang Gog Magog dalam Yehezkiel 37 dan 38. Dan kedua adalah Harmagedon. Nah, apakah perang di Middle East saat ini masuk ke dalam perang dunia ketiga? Akan terjadi. Tapi kapan kita nggak tahu. Tapi biarlah anugerah Allah tetap membuat kita ada di dalam kasih Kristus, tetap membuat kita berakar dalam kasih Kristus. Dan sementara kesempatan yang Tuhan berikan, kita bisa memenangkan banyak jiwa. Ada lebih banyak orang-orang yang bertobat dan mencari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Apakah ada? Apakah hari ini Anda bergeser dari kasih Kristus? Karena penganiayaan, karena kekecewaan, karena pedang, karena kelaparan, ketelanjangan, apa? Tapi hari ini mari draw near to God. Draw near to God. Angkat tanganmu, mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Haleluya. Oh, you're all I wanted, Lord. You're all I want. You're all I want, Lord. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You are all I want. Hanya Engkau Tuhan. You're all I want. Kita angkat tangan kita. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang-orang seperti di kota Efesus ya Tuhan, yang meninggalkan kasih mula-mula mereka Tuhan. Tapi biarlah kami semua speak the word, berakar di dalam kasih Kristus.
Kami berakar di dalam kasih Kristus dan makin dalam di dalam kasih Kristus. Sekalipun kasih-Mu itu misteri Tuhan. Betapa panjang, betapa lebar, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Hari ini Tuhan, biarlah kami boleh merasakan kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Dan boleh kembali berakar di dalam kasih Kristus itu Tuhan. Jemaat Bethany House of Blessing, grounded, berakar di dalam kasih Kristus, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kita tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.